Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Setiawan. Saya Fadli. Nah, balik lagi nih di konten yang paling ditunggu, konten yang paling keren di Hakam Kreator, Yap. yaitu Jambu Jumat Mantap bersama Ustadz. Nah, kenapa sih konten yang paling ditunggu? Karena ada kita berdua, Esat ya. Betul. Makanya Ah. bisa dibilang konten yang paling ditunggu. Iya. Pede aja sih sebenarnya mah. Pede aja dulu. Gitu. Nah, alhamdulillah nih kita udah balik lagi kali ini. Mungkin udah sekian lama Jambu udah hampir 2 minggu ya, kurang lebih ya. Iya, Kurang lebih itu udah nggak update lagi ya karena ada kesibukan masing-masing. Betul. Kemarin juga terpotong hari raya Idul Fitri ya kan, kita juga ada kesibukan ke rumah saudara dan segala macamnya. Liburan mungkin juga, tapi enggak, kita mau di rumah aja nggak liburan. Suntuk juga, Pak. Ada liburannya. Ya ada kesibukan lah, kita juga jadinya ya alhamdulillah nih sekarang baru bisa mulai syuting lagi. Iya, betul. Dan juga karena ini masih nuansa lebaran, jadi kita segenap kru Hakam Kreator mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk para penonton setia Hakam Kreator, Jambu, Ruang Tamu dan semacamnya nanti. Jadi kita minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita ada perilaku yang tidak senonoh atau bercanda-bercanda yang berlebihan yang membuat mungkin nggak layak lah ditonton dan membuat mungkin pemirsa yang di rumah ini terasa agak risih. Kita minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ya. Nah, Ustadz, Yep. Sekarang tema yang mau kita bahas itu apa sih, Tat? Jadi gini, kemarin kita akan membahas tentang seputar bulan Ramadan, Ya. kan? Sekarang insya Allah kita akan mengupas atau belajar mengingat apa-apa yang banyak dilupakan oleh orang. Ya. Contohnya adalah adab. Banyak adab-adab sehari-hari ini kita lupakan. Gitu. Makanya di sini kita akan belajar mengingatkan, kita sama-sama saling mengingatkan adab-adab apa aja yang sering kali kita lupakan padahal ini penting ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya hari ini kita akan mengupas tentang adab istinja. Oh, ada istinja. Nah, adab istinja ini adab ketika kita masuk kamar mandi atau WC ya, kita tahunya kamar mandi atau WC. Nah, itu pun kita memiliki adab. Ketika kita bersama orang tua kita ada adabnya, bersama tetangga kita ada adabnya, ketika kita bersama guru kita juga adabnya, dan di tempat seperti kita buang hajat itu pun ada adabnya. Gitu. Ada tata caranya untuk kita menunaikan hajat-hajat kita. Ya. Buang air kecil maupun buang air besar, kayak gitu. Karena ada hadis-hadis ya, cerita Al-Kisah, wallahualam bisawab, ana lupa ini cerita atau hadis, kalau nggak salah sih, mudah-mudahan ya, nggak salah nih hadis, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang melintas di suatu perkampungan dan melewati suatu kuburan, ada 2 kuburan di depannya. Nah kemudian Rasulullah terdiam, dia melihat dan berkata, karena ada sahabatnya bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau diam? Jadi ketika itu Rasulullah terdiam. Ya, ketika itu Rasulullah terdiam melihat ada 2 kuburan sedang disiksa oleh sama malaikat. Yang pertama disiksa karena tidak bersih dalam istinja. Yang pertama. Yang kedua disiksa karena sering mengadu domba. Nah hati-hati. Yang mau kita bahas adalah yang pertama, yaitu tentang Adab istinja. adab istinja, karena perkara sepele seperti ini itu bisa mengakibatkan kita nanti akan disiksa dalam kubur. Nah istinja ini adalah cara kita berbersih ya, membersihkan kotoran atau sisa-sisa, mungkin habis buang air kecil atau buang najis najis yang ketika kita habis buang air kecil ataupun buang air besar. Ini ada caranya untuk membersihkannya. Gitu. Kalau ini kita tidak, kan kadang orang habis buang air kecil udah
Yang penting udah selesai hajatnya udah pakai celana langsung Iya. pergi. Jorok misalnya. Nah, jorok. Sebenarnya dalam Islam itu ada tata cara untuk membersihkannya. Seperti ketika kita nih buang air kecil, itu ada setelah selesai itu ada dalam bahasa ininya tuh fikihnya istibro. Istibro itu mendehem kayak Oh, ngeden lah, ngeden. Nah, Misalnya ngeden, nah. di apa sisanya dikeluarin gitu nah ya. itu kadang seperti itu tuh masih ada keluar sedikit. sedikit tetesan-tetesan dari hajat kita habis buang air kecil itu biasanya masih ada. Coba bayangkan kalau itu sampai kena ke mungkin yang pakai celana dalam ya, pakai celana dalam nempel di celana dalam atau tembus ke celana kita, terus kita pakai buat sholat. Subhanallah, kita nggak tahu itu najis yang kita buat sendiri tanpa sadar. Nah, sebab itu sholat kita nggak diterima. Dan tadi kita kembali lagi ke hadis yang tadi, asbab hal kecil seperti itu, maka orang yang tadi yang disebutkan dalam hadis itu disiksa di dalam kuburnya. Maka nauzubillah min zalik. Makanya itu yang ingin kita hindari, yang ingin kita jaga dari kelalaian seperti itu. Maka kita ingatkan sekarang, kita sama-sama mengingatkan. Kemudian juga ada tata caranya. Ya, tata cara ketika kita masuk WC, gitu kan, masuk kamar mandi. Kamar mandi sebelum masuk kita membaca doa. Doanya apa, Ustaz? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Nah, kita membaca doa, kemudian didahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Karena kaki kanan itu hanya untuk ke tempat yang baik-baik. Nah, kemudian ketika kita masuk dengan menggunakan kaki kiri, kita lihat nih sekitar kita, takutnya ada najis, maka disiram pakai air. Tembok-temboknya ataupun lantai-lantainya takutnya sebelum kita mungkin ada orang lain atau siapa yang belum tahu nih adab-adabnya, akhirnya membuang air kecil. Kan sekarang ada yang diukir-ukir di tembok tuh. Iya tuh, sembarangan banget. Iya. Dia ngegambar Power Ranger sama gambar hebat banget itu bisa digambar gitu kan. Graffiti. Udah kacau tuh. Nah, itu yang ditakutkan nanti percikan-percikan dari cipratan dia buang air kecil itu mencerat kemana-mana dan kita nggak tahu kena pakaian kita dan itu menjadi najis. Makanya baiknya sebelum kita melakukan hajat kita, menunaikan hajat kita siram dulu untuk menjaga-jaga. Takutnya pakaian kita tersentuh tembok yang terkena najis itu. Nah, kemudian juga kalau bisa kita lihat nih posisi WC kita nih. Ini menghadap kiblat atau enggak? Jangan sampai kita buang air kecil atau buang air besar itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, itu nggak boleh. Gitu. Hadapnya kalau kita periksa di masjid-masjid itu biasanya melintang dia. Enggak menghadap kiblat, enggak membelakangi kiblat. Melintang dia. Seperti itu. Kayaknya hadapnya seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam WC ini kalau bisa kita pastikan kita tidak membawa ayat-ayat suci atau tulisan-tulisan yang berlafazkan Allah apa Nabi Muhammad, itu tidak boleh. Kalau bisa kita keluarkan, mungkin di dompet kita taruh doa, itu kalau bisa dompetnya ditaruh di luar dulu, jadi bawa masuk. Itu jatuhnya hukumnya haram atau gimana sebenarnya? Kita bawa. Wallahualam ya, haram atau belum, ana nggak tahu. Mungkin saudara-saudara di rumah ada yang tahu hukumnya seperti apa. Cuman memang kalau bisa itu dihindari. Dihindari, jangan sampai itu terbawa ketika dalam kita menunaikan hajat, ya kan? Atau di dalam kamar mandi, kalau bisa itu jangan sampai terbawa. Kemudian juga di dalam kamar mandi, kalau bisa disegerakan, jangan dilama-lama. Ya. Nah, kadang orang itu merasa nyaman di kamar mandi. Ada yang buang air besar sambil ngerokok. Katanya kalau sambil ngerokok itu bisa dapat inspirasi atau jadi lebih lancar walkernya. Itu yang udah mules aja. Jadi inspirasinya di kamar mandi, subhanallah. Bahkan kalau kita perlu tahu ya, kalau ketika azan berkumandang, kalau bisa kita jangan sampai ada di kamar mandi. Karena pada hakikatnya ketika azan itu setan dan jin pada berbondong-bondong masuk ke kamar mandi, ke lubang.
Karena apa? Mereka takut mendengarkan azan. Coba bayangkan ketika ada azan berkumandang, kita di dalam kamar mandi, jin dan setan lagi berkerumun tuh mau ke kamar mandi. Nah, kok bisa itu dihindari ya? Jangan masuk WC ketika azan. Jangan lama-lama di WC. Takutnya yang ditakutkan nanti ada ilham-ilham yang nggak benar, akhirnya memicu kita untuk melakukan suatu hal-hal yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bermain sabun mungkin kita juga tidak tahu ya kan. Ya mungkin itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya itu yang kita takutkan ya. Tapi kalau misalnya habis itu tanggung jawab dengan mandi hadas besar ya nggak apa-apa sih Sat ya. Nggak boleh juga Pak. Niatannya di situ udah nggak baik ya. Jangan. Ya. Gitu. Makanya kalau bisa itu yang dihindari. Kalau bisa kita bergegas. Nah kemudian setelah kita menyelesaikan hajat kita di kamar mandi, kita keluar dengan kaki kanan dengan membaca doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah, setelah itu kita doa, bagusnya memang setelah habis dari kamar mandi itu kita mengambil wudhu gitu. Biar kita bersih suci ketika habis dari kamar mandi. Biar nggak ada yang ikut ya. Betul. Takutnya nanti ada jin-jin yang nempel gitu kan, suka kan dia ngeliat di kamaran, wah ternyata boleh nih ikut ya. Ya itu takutnya bagusnya seperti itu. Ketika habis di kamar mandi jangan lupa berwudu gitu. Nah jadi poin yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil di tema kali ini tentang adab istijah itu tadi apa aja Ustaz? Pertama baca doa. Masuk terus WC, keluar juga baca doa. Betul. Terus jangan dilama-lamain. Kalau di kamar mandi segerakan. Terus kalau misalkan lagi habis buang air kecil itu harus dikedenin sedikit biar sisanya keluar ya. Takutnya istibro, takutnya ada sisa. Masih ya kan? ada sisa. Terus apalagi strategi terakhir. Jangan menghadap kiblat. Oh ya, menghadap kiblat. Kemudian harus tahu kondisi tempatnya itu bersih atau enggak tuh ya. Buat jaga-jaga kita siram-siram dulu tuh, takutnya kan bersih, takutnya kotor, nggak bersih, malah jadi nempel di mana-mana najisnya kan, takutnya gitu. Buat menjaga-jaga. Jangan membawa ayat suci Al-Qur'an atau tulisan-tulisan berlafazkan Allah atau Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, yaudah kita sih di sini bukan ingin mengajari penonton, tapi kita di sini hanya ingin sharing, berbagi pikiran kayak gitu. Ya buat brother-brother cerah sekalian yang ada di rumah, penonton setia Jambu dan Hakam Kreator, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada masukan-masukan nih. Ada bahas ini dong, bahas ini, insyaallah masukkan aja ke kolom komentar, nanti insyaallah kita akan bahas itu di sini. Kemudian juga di sini kembali lagi tadi kita di sini tidak niat untuk menggurui siapapun, nggak ada. Di sini kita sama-sama saling belajar lah ya, betul, kita saling belajar. Karena ada pepatah yang mengatakan utlubul ilma walau kana bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ataupun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya ketika kita dari kecil sampai kita mati, sampai ke liang lahat, itu wajib untuk mencari ilmu gitu. Karena manusia tanpa ilmu itu maka seperti Al-Kirt itu apa namanya? Tong kosong nyaring bunyi ya? Bukan, Kirt itu monyet. Monyet. Kirdun itu monyet artinya. Kalau manusia tanpa akal itu seperti monyet. Seperti hewan memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Nah, kalau manusia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki akal, maka seperti hewan. Nah, maka dari situ kita di sini saling lah ya berbagi ilmu, berbagi informasi, apapun itu kita saling mengisi, karena insya Allah ini akan menjadi amal jariah. Insya Allah. Apalagi kalau brother serah sekalian ada di rumah, nge-share gitu ya kan? Ikut nge-share, terus saya nyampain ke keluarga, ke adik, ke ayah, ke ibu, ataupun ke teman-teman yang lain tentang adab-adab ini, maka pahalanya akan
ke brother sekalian. Ngalir. Gitu. Apalagi kalau mereka sampai mengamalkan ya, ketika masuk WC harus baca doa dulu, keluar WC baca doa juga, habis itu berwudu. Pokoknya mengamalkan apa yang kita muzakarahkan di sini, yang kita bahas di sini, diamalkan sama orang-orang lain, asbab share dari brother-brother sekalian, maka pahalanya mengalir ke brother sekalian. Gitu. Mandala ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak saudara yang kepada kebaikan, gitu kan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Seperti itu. Bahkan dalam hadis lain, tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi ente ngerjain tuh, aneh nyuruh ente ngamalin, bisa ente ngamalin, pahala ente ke aneh, tapi pahala ente nggak berkurang karena aneh ambil, gitu. Sama-sama tetap jadi sama-sama ngalir, tetap ngalir pahalanya. Seperti itu maksudnya. Insyaallah berkah, insyaallah. Insyaallah. Gitu. Ya, kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu. Maka sampaikanlah walaupun itu cuma 1 ayat, 2 ayat, maka sampaikanlah ke saudara-saudara kita, keluarga kita. Insyaallah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Insyaallah. Yang dapat menolong kita nanti di akhirat ya Ustaz ya. Insyaallah lah itu. Gitu. Karena untungnya saling mengingatkan ini, yang tahu yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tahu bisa ada jazbah untuk mengamalkannya, gitu. Insyaallah. Karena seperti Mahfuzat lagi nih ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ustaz artinya. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tak berbuah. Bayangin, pohon gede nah, tapi nggak ada buahnya, buat apa? Ya kan? Iya, benar-benar. Ya, seperti itulah ilmu, kita belajar tapi kita nggak bisa ngamalin, buat apa kita belajar ilmu kalau nggak bisa diamalkan? Nah, seperti itu. Maka insyaallah ya, niatkan semuanya yang ada di rumah, brother-brother saudara sekalian, amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara, kepada keluarga, sanak keluarga sekalian. Insyaallah itu akan menjadi amal jariah buat brother-brother sekalian. Amin. Amin insyaallah. Amin. Ada lagi Ustaz kira-kira yang mau disampaikan? Cukup insyaallah. Insyaallah cukup. Nah, tapi jangan khawatir buat brother cerah sekalian. Kita akan balik lagi di episode selanjutnya di Jambu Jumat Mantap bersama Ustadz. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan risau. Kita pasti akan kembali lagi ya Ustadz ya, dengan tema-tema kita selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar atau juga bisa DM atau ya itu dah pokoknya. Nggak di komen, kalau nggak di DM ya. Jangan lupa nih like, share, komen, subscribe ya. Oke. Saya Setiawan pamit. Saya Fadli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.